A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-kiramil barar amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin, jamaah Masjid Al-Furqan dan kaum muslimun dimanapun berada, kita bersyukur di bulan Ramadan ini kita dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keluarga-keluarga kita, dengan sahabat-sahabat kita, dengan jamaah-jamaah kita, dengan handai tolan kita, tetangga kita walaupun lewat media sosial. Dan mudah-mudahan ibadah puasa kita di tahun ini Allah terima dengan pahala yang terbaik. Adapun kelemahan dan kekurangan kita dalam menjalani, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita dan memberikan hidayah kepada kita untuk terus memperbaikinya. Salawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada suri tauladan kita semuanya, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para keluarganya. Juga kepada para sahabat-sahabatnya dan kepada seluruh pengikutnya sampai hari kiamat termasuk kita. Mudah-mudahan syafaat beliau akan sampai kepada kita. Saudaraku dari mata Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang singkat ini saya ingin sampaikan satu pesan Ramadan yang berkaitan dengan perintah amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita ingat sejarah, di bulan Ramadan terjadi perang Badar. Artinya umat Islam kaum muslimin yang langsung dipimpin oleh Rasulullah SAW ketika itu tidak bermalas-malasan, tidak membuang waktu dengan percuma, tetapi semuanya itu dilakukan tetap melaksanakan perjuangan untuk menyampaikan kebenaran. Nah, kita sebagai pengikutnya diwarisi oleh Allah dan Rasulnya untuk melaksanakan dan melanjutkan ajaran Rasulullah SAW, yakni berkaitan dengan perintah untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Sebab apabila kita menghilangkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka kita akan mendapatkan bahaya-bahaya dan akhirnya akan terjadi kerusakan dan kemaksiatan yang merajalela. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 104, kita sudah sama-sama pernah mendengar ayat ini, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang selalu menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah segala sesuatu yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Ayat ini kemudian juga diperkuat di ayat yang lain. Kalau kita baca urutannya, juga kemudian dipertegas di ayat yang ke-110 surat Ali Imran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kalian, wahai umat Islam, adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yang menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan selalu beriman kepada Allah. Sekiranya para ahlul kitab itu mau beriman, maka itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada orang-orang yang beriman, tetapi kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang lain, surat Al-Maidah ayat 105, Allah juga menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi madarat kepada kalian apabila kalian telah mendapatkan petunjuk. Maksudnya, kesesatan orang lain itu tidak akan memberi manfaat
dan juga madarat kepada orang-orang yang beriman. Apabila orang beriman itu telah mendapatkan hidayah dari Allah, ketetapan hatinya. Tapi tidak berarti bahwa orang-orang yang beriman itu kemudian berlepas diri dari kewajiban untuk berjuang mendakwahkan yang ma'ruf dan berjuang mencegah segala sesuatu yang mungkar. Lalu lanjutan ayatnya, hanya kepada Allah lah kalian akan kembali semuanya, maka Dia akan menerangkan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Maksudnya hasil dari kesudahan dari amar ma'ruf nahi mungkar itu. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, kualitas kita sebagai muslim, keberuntungan kita sebagai muslim itu ditentukan karena semangatnya beramar ma'ruf nahi mungkar. Apabila nahi mungkar kemudian tidak dilaksanakan, maka akan terjadi kerusakan yang merajalela. Bahkan akan Allah kirimkan bala dan bencana, yang bala dan bencana itu tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim saja, tetapi juga akan menimpa orang-orang semuanya. Bahkan bala bencana itu akan terjadi berupa diutusnya atau dipilihnya para pemimpin-pemimpin yang zalim, yang akhirnya menjarah harta kekayaan kaum muslimin dan rakyat secara keseluruhan, bahkan melakukan kezaliman-kezaliman dalam bentuk yang lain. Karena ketiadaan atau ketakutan atau kemalasan atau abai terhadap perintah melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah seperti dua mata uang atau dua keping emas, dua sisi mata uang, sisi kanan dan sisi kiri, yang satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Jadi tidak ada kewajiban hanya beramar ma'ruf saja, tapi tidak nahi mungkar. Tapi amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah satu kesatuan yang harus dilakukan, yakni mencegah segala bentuk kezaliman-kezaliman. Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah radhiyallahu anhu pernah menyatakan, al-haqqu bila nizam yaglibuhul batil bin nizam. Kebenaran yang tidak terstruktur dengan rapi, tidak terpimpin dengan rapi, tidak terorganisir dengan rapi, akan dikalahkan dengan kezoliman yang terstruktur atau yang tersusun dengan rapi. Itulah makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menyampaikan tentang perintah amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu yang dinyatakan dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, ya ayuhan nas muru bil ma'ruf wanhau anil munkar qabla an tad'ullaha fala yastajibu lakum wa qabla an tastaghfiruhu fala yaghfiru lakum innal amru bil ma'rufi wanhau 'anil munkari la yuqarribu ajala. Wahai sekalian manusia, serulah manusia kepada yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari segala bentuk kemungkaran atau pelanggaran sebelum kalian berdoa kepada Allah dan doa itu tidak dikabulkan. Dan sebelum kalian memohon ampunan kepada Allah dan kalian tidak diampuni, amar ma'ruf dan nahi mungkar tidak akan mendekatkan kalian kepada ajal. Artinya, jangan takut, karena sesungguhnya ajal itu sudah ditentukan. Karena itu jangan khawatir nanti kalau kita nahi mungkar kemudian cepat mati. Tidak. Jadi ini penting bagi kita. Nah kemudian di dalam hadis yang lain, Rasulullah mengingatkan yang cukup panjang. Saya bacakan artinya saja. Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat, kalian hari ini berada jelas di atas petunjuk dan dari Rabb kalian, yakni selalu menyeru kepada kebaikan dan mencegah segala bentuk kemungkaran atau pelanggaran-pelanggaran dan selalu berjihad di jalan Allah. Kemudian akan muncul di kalangan kalian dua hal yang memabukkan, yakni melenakan, yaitu lupa diri dengan kemewahan hidup dan terjerumus kepada kebodohan-kebodohan. Kalian akan beringsut-ingsut atau bergeser ke situ, dan di kalangan kalian akan berjangkit kecintaan terhadap dunia. Kalau terjadi hal yang demikian, kalian akan enggan untuk beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, dan akan takut kepada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu, orang-orang yang membela menegakkan ajaran Al-Qur'an dan sunnah, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan atau beramai-ramai, adalah termasuk golongan sabiqunal awalun, yaitu orang-orang yang terdahulu masuk Islam. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya bahwa kita selalu beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Sebab jangan sampai kemudian Allah kirimkan penguasa-penguasa yang zalim yang dapat menjajah kita karena kita tidak mau beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Di dalam hadis yang lain,
dari Amr bin Murrah, dari Salim bin Abi Jad, dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya bersabda, la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkari au la yusallitallahu alaikum sirarakum fayad'u khiyarakum fala yustajabu lahum. Hendaklah kalian terus beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Kalau kalian tidak melakukannya atau berhenti melakukannya, maka Allah akan mengirimkan penguasa atas kalian, orang-orang yang jahat di antara kalian, kemudian orang-orang yang baik-baik di antara kalian berdoa, memohon kepada Allah, tidak dikabulkan doa mereka. Saudaraku, itulah yang dapat saya sampaikan, bahwasanya perintah amar ma'ruf nahi mungkar itu menjadi kewajiban setiap muslim, karena kualitas dan kemenangan umat Islam atas kezaliman atas orang-orang kafir ditentukan dari pelaksanaan wasiat Rasulullah dan perintah Allah ini, yakni berkaitan dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Apa materinya? Ya tentu saja jangan lupa adalah keadilan, ya, untuk menegakkan keadilan dan menegakkan kebenaran hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua akan bisa dilakukan apabila kita memiliki kepemimpinan yang islami. Sebab perintah ini menegakkan hukum secara adil, menegakkan kebenaran secara hak, secara sungguh-sungguh, itu hanya akan mampu apabila dipimpin oleh pemimpin yang adil. Oleh karena itu, kalau ada teman-teman kita yang memperjuangkan tegaknya syariah dan khilafah, itu bukan sesuatu yang kesalahan, karena itu adalah bagian dari perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW, yakni dalam rangka untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, mencegah segala bentuk kezaliman, untuk menegakkan keadilan dan kebenaran hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita dalam golongan orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa, dan kelak kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang warisi surga Firdaus bersama dengan para nabi, para sidikin, para syuhada dan para salihin. Demikian, terima kasih, selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.